Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke lur, kali ini kedatangan body set motor custom yang minta untuk dicatkan. Jadi ini dicatkan basicnya warna merah, tapi minta di motif keramik dan grafis tipis-tipis. Gimana untuk step-stepnya? Tonton sampai akhir ya lur. Langkah pertama yaitu dengan kita dasari dengan epoksi primer. Lalu di sini saya akan buat motif yang paling kecil dulu. Di sini nanti bakal ada garis atau nanti di grafis diisolasi pakai isolasi kertas yang kecil. Jadi nanti motifnya untuk garisnya itu warna emas ya teman-teman. Jadi di sini sudah saya warnai emas, tapi ini masih satu lapis. Kita semprotkan secara tipis-tipis dulu, dan ini saya mau lanjut untuk lapis yang kedua supaya emasnya itu bisa lebih gelap. Tadi kan emasnya masih terang banget, jadi nanti kurang masuk sama warnanya yang akan kita aplikasikan. Jadi ini saya tebalkan dulu, sepertinya 2 lapis sudah cukup. Yang penting jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis ya teman-teman. Kita lakukan penyemprotan secara tipis-tipis dulu dan jaga jarak penyemprotan. Oke, ini saya cepatkan videonya supaya durasinya lebih cepat. Ini karena nanti prosesnya cukup lama, jadi ini saya cepatkan dulu prosesnya. Oke, ini dia setelah kering. Ini jadi sudah kering selama semalam. Jadi kemarin saya itu cat emasnya itu 2 lapis. Jadi besoknya sudah berani untuk kita masking pakai isolasi. Jadi sebelum dilakukan pemaskingan itu usahakan catnya benar-benar kering dulu ya teman-teman. Kalau nggak kering tuh nanti nemplek, jadi ada motif isolasinya ya. Pengalaman dari saya, semoga bisa menginspirasi. Tapi buat kalian semua yang tukang cat pasti juga sudah pernah mengalaminya ya. Intinya usahain itu catnya itu sudah benar-benar kering keras. Kalau saya itu tandanya saya templekkan isolasinya itu sudah tidak membekas atau di itu apa namanya cuek pakai kuku, itu sudah keras, itu tandanya sudah berani di masking. Langsung saja ini saya mulai untuk proses pemaskingannya. Ini kita lakukan dengan hati-hati dan presisi tentunya, karena kadang itu tangkinya itu natnya itu suka nganu ya teman-teman, suka ngawur kalau tangki custom tuh. Untuk natnya suka nyelenong apa ya bahasa Indonesianya ya, suka ngawur lah intinya lah. Jadi agak susah untuk mensimetriskannya, jadi perlu ketelitian yang cukup baik. Oh ya, jadi sebelum ditempelkan isolasi maskingnya sudah saya lap dulu pakai tisu supaya terhindar dari minyak-minyak yang membuat isolasi masking tidak menempel. Jadi untuk motifnya seperti ini, kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang saya masking itu nanti akhirnya akan menjadi warna emas dalam media yang kita aplikasikan warna merah nanti. Oke, jadi sudah selesai untuk permaskingannya. Pastikan benar-benar menempel ya teman-teman. Lanjut, ini kita warnai dengan warna hitam. Jadi pastikan dulu warna hitamnya merata, kita aplikasikan secara tipis-tipis. Kenapa kok saya nyemprotnya tidak
menyebar karena spet saya itu kalau disebarkan tuh nganu teman-teman, terlalu tebal. Jadi kalau diiritkan nanti belang. Ya ininya kita semprotkan warna hitam gitulah step-stepnya sampai rata, lalu kita tunggu dulu sampai kering. Ini saya mengaplikasikannya satu lapis tapi rata. Oke, jadi setelah kita warnai dengan warna hitam sebanyak satu lapis tapi rata, langkah selanjutnya kita akan membuat motifnya, motif keramik dengan cara seperti ini ya teman-teman. Ini kita siapkan dulu. Untuk peralatannya itu cukup mudah. Kita membutuhkan sebuah kresek. Nah ini saya pakai kresek plastik yang putih, yang jangan terlalu nganu ya teman-teman, jangan terlalu yang kaku. Nanti kalau kaku itu motifnya itu besar-besar, malah terlalu besar ya, tergantung selera ding. Kita semprotkan dengan warna silver. Di sini kita semprotkan pada plastiknya, tipis saja ya teman-teman, nggak usah tebal-tebal. Langsung kita tutul-tutulkan saja. Nah, kita tutul-tutulkan sesuai dengan kreativitas kita masing-masing, sesuai kebutuhan. Jadi semakin banyak kita menutul itu nanti semakin banyak juga warna yang dihasilkan, motif yang dihasilkan tuh nanti semakin banyak. Jadi kalau kalian mau perpaduannya itu terang ya banyakin aja nutul-nutulnya, tapi kalau kalian mau gelap tapi motifnya kelihatan itu sedikit saja, itu sudah cukup. Jadi di sini saya akan tambahkan lagi, kita tutulkan lagi sampai motifnya itu sesuai dengan harapan kita atau ekspektasi kita ya teman-teman. Langsung saja ini saya cepatkan videonya. Dan ini dia untuk hasil pemotifan yang saya buat. Jadi di sini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, di sini sedang-sedang saja. Yang penting sekiranya nanti itu bisa terlihat bagus. Jadi kalau terlalu banyak nanti juga terlalu banyak itu nggak baik, terlalu dikit juga kurang. Langsung kita motif untuk tangkinya. Jadi di sini kita akan motif tangkinya itu bagian samping-samping saja teman-teman. Jadi nanti modelnya itu kayak berada di dalam akuarium. Wah anjay, berada di dalam garis setan. Garis setan apa ya, wah bahasanya ngawur ya, intinya itu berada di dalam lah, di bagian kanan kirinya saja. Untuk motif kita lakukan secara bertahap, pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru. Yang penting itu motif yang dihasilkan itu bisa bagus ya, setidaknya itu enak dipandang ya teman-teman. Oke, nanti daripada bosan ini saya cepatkan lagi videonya ya, intinya gitulah caranya. Langsung saja saya cepatkan untuk videonya. Oke mantap, jadi kurang lebih seperti ini.
untuk motif yang saya buat. Jadi bagian yang dalam saja, itu yang bagian dalam yang berwarna emas nantinya seperti ini kurang lebihnya. Ini sudah cakep banget, mantap. Setelah permotifan selesai, ini sudah saya tunggu kering ya teman-teman. Jadi kita tunggu dulu tadi motifnya sampai kering. Setelah itu kita lakukan proses gradasi. Jadi di sini saya tidak pakai paintbrush, saya pakai spray gun biasa yang buat ngecat. Jadi untuk setelan keluar cat itu tidak usah banyak-banyak diiritkan. Untuk sebaran catnya kita paling kecilkan, dan untuk anginnya kita gunakan sedikit agak besar ya, jangan besar banget nanti terjadi ngabut. Kita semprotkan pada isolasi masking yang berwarna emas tadi, kan belum dicopot ya teman-teman, jadi kita semprotkan. Untuk penyemprotannya tekniknya itu menghadap ke motifnya supaya nanti gradasinya untuk kabutnya itu berada di dalam motif. Nah, kita semprotkan secara tipis-tipis. Jadi pada saat mengenai isolasi itu nanti catnya itu akan tebal, lalu untuk kabutnya itu mengarah ke dalam, jadi seperti gradasi. Jadi motifnya itu nanti bisa seperti 3D ya teman-teman, tidak tumpang tindih sama garis grafis yang kita buat tadi untuk warna emasnya. Jadi kan kalau misalnya tertumpuk sama garis emasnya tadi, nanti motifnya kan jadi mati. Makanya ini saya lakukan untuk gradasi warna. Kita lakukan secara tipis-tipis, kita lakukan secara hati-hati, sesuaikan jalan pikiran kita dengan tangan. Anjay, di sini Pak Men tentang nganulah feeling lah, mainnya lah. Kalau pakai paintbrush tuh bisa rapi lagi ya teman-teman, tapi ini saya belum punya. Gak apa-apa, yang penting mengoptimalkan yang ada. Langsung saja ini saya cepatkan lagi videonya karena ini lama banget ini. Wah, ya hasil yang bagus itu perlu nganu ya teman-teman, perlu usaha yang panjang. Intinya kayak gitulah, saya cepatkan videonya. Lanjut, untuk step selanjutnya kita semprotkan merah candy pada media. Oh ya, jadi selebor depannya itu juga tadi saya grafis, saya gradasi untuk bagian pinggirnya, jadi supaya motifnya itu berada di dalam seperti 3D ya teman-teman. Lanjut, ini kita semprotkan merah candy secara keseluruhan. Kita semprotkan secara tipis-tipis dan hati-hati dan teliti supaya tidak belang nantinya, karena mengecat candy itu susah-susah gampang ya teman-teman. Ini saya semprotkan secara tipis-tipis dulu untuk lapis pertamanya.
Untuk pengaplikasian cat saya sebanyak 2 lapis sudah cukup, yang penting rata. Nanti kalau terlalu tebal itu nganu ya, merahnya itu terlalu pekat, jadi nanti motifnya itu ya bukannya jelek sih, ya tergantung selera sih, tapi kan standarnya itu 2 lapis cukup. Oke, kita diamkan dulu untuk lapis pertamanya. Kita jeda sambil kita untuk mengecat tangkinya dulu. Lanjut, ini tangkinya langsung saja kita semprot. Jadi tadi isolasi maskingnya jangan dicopot dulu ya teman-teman, untuk menghasilkan warna emasnya tadi supaya nggak hilang. Jadi jangan dicopot dulu, langsung saja kita semprotkan warna merah candy secara tipis-tipis. Nah, di sini baru kita lakukan penyemprotan secara menyebar. Wah, maaf ini saya ketutupan ini ya. Ini saya aplikasikan tipis-tipis dulu. Usahakan catnya itu rata ya teman-teman, supaya nggak belang nantinya. Nah, ini 1 lapis sudah kelihatan seperti itu motifnya. Wah, ini sudah mewah banget ya teman-teman. Ini padahal belum di clear, belum di finishing ya. Intinya seperti itu nanti motif yang akan dihasilkan. Lanjut, saya cepatkan lagi videonya supaya mempersingkat durasi video. Jadi ini dia setelah proses pewarnaan merah candy sebanyak 2 lapis. Lalu kita tunggu kering sampai dia kering sentuh. Lalu tadi sudah saya copot untuk masking isolasi kecilnya yang berwarna emas pada awal video tadi. Tadi sempat saya videoin tapi maaf videonya hilang untuk melepaskan maskingannya. Jadi pada saat melepaskan isolasi maskingannya itu usahakan jangan waktu catnya masih basah ya teman-teman, nanti bisa deledek itu. Dan jangan juga pas kondisi catnya masih sudah kering. Nanti kalau sudah kering itu bisa ikut terkelupas. Oke, jadi setelah tadi dicopot dan ini sudah kering selama sehari setengah, kita lakukan untuk tahap terakhirnya. Ini di sini finishing, kita varnish atau kita clear. Untuk pengekliran secara standarnya saja. Di sini sebanyak 2 lapis sampai 4 lapis. Karena motifnya tadi itu agak gerenjol ya teman-teman. Jadi nggak bisa diamplas. Makanya ini kita untuk pengeklirannya agak tebal. Yang penting kita lakukan secara tipis-tipis dan jeda yang SOP anjay. Oke teman-teman, ini dia hasil akhirnya setelah melalui proses yang panjang. Jadi di sini basicnya itu adalah warna merah, dan untuk grafisnya itu warna emas. Lalu motif untuk motif marble-nya atau motif keramiknya itu berada di tengah, di dalam gitu konsepnya. Ya intinya ini basicnya itu warna merah, udah cakep banget. Ini yang dasaran hitam tadi disemprot merah candy, menjadi ada seraliknya ya teman-teman. Jadi ini sudah mantap banget. Untuk clear finishingnya juga sudah oke menurut saya, sudah cukup. Ini sebanyak 3 lapis tadi ya, menurut saya ini sudah cukup. Meskipun masih ada bagian-bagian yang kurang nutup kalau tidak dipoles. Jadi lebih baiknya itu dipoles untuk pengecatan motif seperti ini.
Dan ini untuk selebar bagian depannya ini tadi juga sudah saya gradasi, dan yang belakang di pinggir-pinggirnya itu. Untuk motif yang dihasilkan bisa 3D seperti ini. Oke, udah cakep banget. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya supaya lebih berkembang lagi untuk membuat kontennya. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Ya, semoga bisa menginspirasi kalian semua dan semoga bermanfaat. Oke, see you in the next content. Stop it.